Regan dan Cahaya duduk di hadapan dokter. Setelah mengisi data tentang pasiennya, dokter mulai bertanya tentang keluhan Cahaya. Pusing, berkunang-kunang dokter. Sejak kapan? Tanyanya. 2 hari dokter. Baiklah kalau begitu kita coba lakukan tes urin. Dokter itu memberikan tes pack dan wadah, kemudian Cahaya dituntun masuk ke kamar mandi. Cahaya keluar dari bilik dengan wajah yang bingung. Kemudian ia memberikan alat tersebut pada dokter. Dokter itu kok ada 2 garis merah, tapi satunya kurang jelas. Tanyanya. Dokter itu tersenyum hangat sambil menatap hasil tes yang berada di tangannya. Selamat ya, Anda positif hamil. Alhamdulillah. Seru keempat orang itu dengan bahagia. Baiklah, saya akan meresepkan vitamin dan tablet penambah darah. Selain itu ibu harus makan makanan bergizi dan kurangi aktivitas berat, tutur dokter itu sambil menuliskan resepnya. Regan agak terganggu dengan aktivitas berat yang dikatakan oleh dokter. Dokter, kalau sedang hamil, apa boleh melakukan hubungan suami istri? Tanya Regan berbisik. Boleh, Pak. Pelan-pelan saja, jawab dokter. Setiap hari, boleh. Tanyanya mempertegas. Cahaya menoleh suaminya dengan tatapan sinis. Rasanya 2 malu saat suaminya bertanya seperti itu. Boleh saja, asal istrinya tidak keberatan, jawab dokter itu lagi. Regan dan Johnny tersenyum puas. Kehamilan itu tak mengganggu hobi mereka berdua. Setelah menerima resep, mereka semua keluar dari ruang itu. Dedi, apa sebentar lagi kami akan punya adik? Tanya Bintang untuk meyakinkan. Iya, sebentar lagi kalian berdua akan punya adik, jawab Regan sambil merangkul Cahaya dengan penuh kasih sayang. Alhamdulillah. Bintang mau adik perempuan. Seru Bintang sambil melonjak kegirangan. Meda juga mau adik perempuan. Meda tak kalah semangat. Ia ikut melonjak bersama saudaranya. Dedi juga ingin punya anak perempuan. Semoga saja adik kalian nantinya perempuan. Amin. Sahut mereka bertiga. Sekarang kita langsung pulang saja karena Dedi sudah tidak sabar memberitahu kabar bahagia ini pada kakek. Dengan perasaan bahagia keluarga kecil itu pulang ke rumah mereka. Mobil Regan tiba di rumah. Mereka berempat bermaksud untuk memberitahu James tentang berita kehamilan Cahaya. Baru saja memasuki pintu, seorang asisten rumah tangga tergesa-gesa menghampiri mereka. Tuan, tolong siapkan mobil karena Tuan James dalam keadaan kritis, kata salah satu asisten itu satu. Seketika Regan membelalakkan bola matanya. Namun karena tak punya banyak waktu, dia langsung menghampiri dadinya. Begitupun dengan Cahaya dan 2 anak kembar mereka. Setibanya di kamar James, mereka melihat pria tua itu terbaring dengan selang oksigen di atas tempat tidur. Dedi. Regan langsung panik dan bergegas menelpon ambulans. Bintang dan Andromeda terlihat meneteskan air matanya melihat kakek mereka terbaring tanpa daya. Begitupun dengan Cahaya yang langsung memakaikan ayah mertuanya itu pakaian yang lengkap agar tak kedinginan. Kebahagiaan yang baru saja mereka rasakan hilang seketika, berubah dengan perasaan cemas. Bunda, apakah kakek akan baik-baik saja? Tanya Bintang lirih sambil menatap James dengan bola mata yang berkaca-kaca. Cahaya tersenyum tipis. Insya Allah, sayang. Doakan saja ya. Iya Bunda. Kedua bocah itu lalu menadahkan tangannya ke atas. Mereka berdoa agar kakek mereka bisa sembuh kembali. Tak berapa lama, ambulans tiba. James langsung dibawa ke rumah sakit ditemani oleh Tuti sang perawat, sementara Regan dan Cahaya menggunakan mobil. Tiba di rumah sakit, James langsung diperiksa secara menyeluruh. Butuh hampir 1 jam tim medis melakukan pengecekan.
hingga dokter memanggil mereka berdua untuk membicarakan hasil pemeriksaan. Regan dan Cahaya berhadapan dengan dokter. Pasien sudah menderita kanker stadium akhir dan keadaannya semakin memburuk, kata dokter raut wajah yang sedih. Tidak ada kemungkinan untuk sembuh dan kita hanya bisa pasrah, ucap dokter itu dengan yakin. Sepasang suami istri itu langsung pucat, keduanya saling memandang seolah ingin berbagi kesedihan. Dok, apakah tidak ada cara lain agar Dedi saya bisa sembuh? Mungkin kita bisa mencoba kemoterapi atau pengobatan lainnya, tanya Regan. Ditanya seperti itu, dokter langsung menghela nafas panjang. Saya minta maaf, Tuan. Bukannya tak ingin mengusahakan yang terbaik, tapi kondisi Pak James memang sudah tidak memungkinkan lagi untuk menjalani kemoterapi. Kita hanya bisa berdoa agar beliau diberikan kekuatan dan umur panjang dalam menghadapi ini, ujar dokter tersebut. Keduanya menghela napas panjang. Mereka keluar dari ruangan itu. Keadaan hening, hanya terdengar suara sol sepatu mereka yang berbenturan. Kasihan Dedi, padahal kita bermaksud membuatnya bahagia, ujar Cahaya dengan lirih dan sedih. Iya, sayang. Regan menghela napas panjang. Kamu tahu gak sayang? Kata-kata Regan menggantung seperti ada yang ingin menahannya. Cahaya menoleh menatap suaminya. Apa, Mas? Tanyanya penasaran. Sebenarnya Dedi divonis tidak akan bertahan lebih dari 5 tahun. Beberapa bulan kemarin dia pernah berjanji untuk bertahan menunggu pernikahan kita, dan aku tak tega jika harus menyuruh Dedi bertahan lebih lama lagi untuk melihat kelahiran anak kita. Kamu tahu sendiri, Dedi kini tinggal tulang diliputi kulit. Iya Mas, mungkin Dedi tersiksa dengan penyakitnya. Kita juga tidak boleh egois dengan memintanya bertahan. Kematian itu pasti terjadi dan TDK akan mundur ataupun maju barang sedetik pun. Jadi biarlah semua mengalir apa adanya. Ya, semoga saja, beliau sempat melihat cucunya lahir. Aku ingin melihat kebahagiaan di wajahnya lagi, tutur Regan dengan bola mata yang berkaca-kaca. Amin. Keduanya menghampiri ruang perawatan James. Mereka kaget ketika melihat James yang tadinya sekarat, kini terlihat sedang diajak bicara oleh kedua cucunya. Dedi sudah sadar? Tanya Regan dengan ekspresi kaget dan bahagia, karena ia pikir ayahnya tak akan sadar lagi. Pria menatapnya dengan tatapan mata yang sayu, bibirnya bergerak-gerak. Namun tak mampu untuk bicara. Iya Dedi, kakek sadar setelah Bintang dan Meda berbisik di telinga kakek. Kami bilang pada kakek, bahwa sebentar lagi kami akan punya adik perempuan, ujarnya dengan polos. Kalian bilang begitu sama kakek? Tanya Cahaya. Iya Bunda. Bintang mengakui. Tapi kan Bunda hamil baru beberapa minggu. Belum tahu, apakah yang lahir nanti perempuan atau laki-laki, berarti Bintang bondong sama kakek. Hehe Bintang tersenyum nyengir. Bunda pernah bilang, kalau berbohong untuk kebaikan kan boleh. Bintang sengaja berbohong, biar kakek senang dan cepat sembuh. Dan nyatanya kakek langsung sadar. Cahaya dan Regan saling melempar senyum, karena dua bocah itu tak hanya cerdas di bidang akademis, tapi juga pintar membaca situasi. Sebenarnya James pun tahu jika Bintang sedang berbohong, tapi dia merasa bahagia karena cucunya itu begitu menyayangi dia. Kakek, cepat sembuh ya. Biar bisa lihat adik kami lahir, kata Meda sambil mengusap tangan James dengan lembut. Mendengar penuturan si kembar, pria itu tak kuasa membendung air matanya. Lalu ia merentangkan tangan meminta si kembar untuk memeluknya. Bintang dan Meda keduanya langsung memeluk James dari kedua sisi yang berbeda. James menatap langit-langit kamarnya, sambil berdoa dalam hati agar Tuhan memberinya waktu untuk melihat cucunya lahir.
Suasana di ruang itu begitu hangat dan penuh cinta, di mana mereka semua berada di sisi James untuk memberikan dukungan. Meskipun dokter memvonis tak ada harapan, tapi mereka masih percaya adanya keajaiban. Di hari yang sama, jam sekolah telah usai. Murid TK langsung berhamburan keluar dari kelas ketika bel berbunyi. Siska menunggu Kevin keluar dari kelasnya. Entah kenapa hari ini ia ingin menjemput putranya itu meskipun Kevin melarangnya. Namun Kevin yang baru saja keluar itu kembali masuk ke dalam kelasnya. "Ish, kenapa sih dia menunggu di sini? Aku kan malu," batin Kevin. Bocah itu merasa gengsi melihat Siska yang terlihat kumuh dibanding dengan para orang tua murid lainnya. Dia berencana menunggu sampai murid-murid yang ada di dalam kelas itu keluar dan pergi meninggalkan sekolah tersebut, barulah dia akan keluar. Seorang murid menepuk pundak Kevin yang sedang mengintip di kaca pintu kelas. "Kevin, itu Nani kamu sudah jemput." "Biarkan saja dia menunggu," jawab Kevin dengan ketus. "Kenapa kamu ngintip saja? Ayo samperin, kasihan." "Bukan urusan kamu," bentak Kevin. Setelah semua murid-murid keluar dan para orang tua yang menjemput tak ada lagi di sekitar kelas, barulah Kevin keluar dengan wajah yang masam. Ia langsung menghampiri Siska. "Ngapain sih mama pakai jemput di depan kelas segala? Kenapa nggak nunggu di dalam mobil saja sih?" protes Kevin. "Mama nggak pulang sejak mengantar kamu, nak. Dari tadi nungguin di sini. Karena itulah nggak bertemu sama Pak Sopir." Siska menjelaskan. "Ayo kita pulang." Wanita itu menarik tangan Kevin dengan perlahan. Namun bocah itu langsung menepisnya. "Jangan pegang-pegang teman-temanku, tahunya jika mama itu adalah pengasuhku," ucap Kevin seraya melangkah pergi. Siska mengurut dada, ada penyesalan dalam dirinya karena sempat meracuni pikiran Kevin dengan rencana licik yang nyatanya berdampak sendiri pada sifat dan watak bocah itu terhadap dirinya. Kevin dan Siska pun berjalan dengan saling menjaga jarak. Sesampainya di mobil, mereka masuk ke dalam mobil itu lalu pergi. "Mama nggak belanja ya?" tanya Kevin ketika mereka melewati pasar. "Lo, bukannya di rumah kita banyak bahan makanan yang belum dimasak? Kita makan itu saja dulu sayang. Kalau nggak dimakan nanti mubazir," kata Siska. Kevin melipat kedua tangannya di dada lalu membuang wajahnya. "Apa mama nggak bisa masak seperti di rumah Dedi?" tanyanya. "Mama cuma bisanya masak sayur kangkung, ayam goreng, tempe bacem, nggak ada yang enak. Kalau di rumah Dedi semua makanannya enak-enak, mulai dari takoyaki, steak daging, tom yum, dimsum, sabu-sabu," bocah itu memprotes. Siska menarik napas panjang. "Iya, nanti mama akan mencoba memasak makanan yang sesuai dengan selera kamu," ujarnya. Mobil pun tiba di depan pintu rumah. Keduanya turun dari mobil. Setelah itu mobil kembali pergi meninggalkan rumah tersebut. Siska dan Kevin masuk ke dalam rumah. Lalu ia mengunci pintunya. Baru saja hendak melangkahkan kakinya ke kamar, tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu. Siska berjalan menghampiri pintu, lalu menarik slut kunci. Ceklek. Pintu terbuka. Bola mata wanita terbelalak melihat siapa yang ada di depan pintu. Kau, mau apa kau datang kemari?" tanya Siska dengan wajah yang cemas. Pria itu menatapnya sambil tersenyum menyeringai. Tak ingin terjadi sesuatu, Siska memutuskan untuk menutup kembali pintu rumahnya. Namun, tangan kekar laki-laki itu berhasil menahan, sehingga pintu kembali terbuka, bahkan semakin lebar. Laki-laki itu masuk, meski belum mendapat izin dari sang pemilik rumah. Ia menatap Siska dengan tatapan tajam penuh dendam,
sambil bergerak maju seakan hendak mengintimidasi. Siska mundur beberapa langkah dengan posisi siaga, karena pria itu terus saja mendekatinya. Akhirnya langkah itu terhenti karena tubuhnya terdesak menempel di dinding. Kedua mata mereka terkunci, pria itu menatapnya seperti ingin membunuhnya. Jantung Siska berdebar-debar dengan sorot wajah ketakutan ketika menyaksikan bola mata pria itu terlihat membara, sementara tangan pria itu yang kekar dan berurat, mulai mendekati lehernya. Dalam sekejap saja tangan berotot itu mencengkram leher Siska, membuat wanita itu membelalakan bola matanya. "Kau ingat apa yang kau lakukan padaku 5 tahun yang lalu?" tanya pria itu sambil memperkuat cengkraman leher istrinya itu. Siska berusaha melepaskan tangan laki-laki itu, namun terlalu kuat. Ia yang sudah mulai kehabisan nafas, coba meraba-raba sesuatu untuk digunakan sebagai senjata, tapi tak ada apa-apa yang bisa diambil karena ia hanya meraba-raba dinding dengan permukaan kasar. Bibir Siska sudah mulai membiru karena oksigen di tubuhnya mulai berkurang. Bahkan untuk memohon ampun pun ia tak bisa. Sepertinya pria itu tak akan membiarkannya hidup. Namun, tiba-tiba saja laki-laki itu melepaskan cengkramannya, diiringi suara pukulan keras. Bruk! Kepala pria itu dipukul oleh seseorang dengan gagang penyapu. Pria itu tak menjerit sedikit pun. Sepertinya pukulan gagang kayu itu tak ada apa-apanya bagi dirinya. Bruk! Kali ini pukulan itu menghantam punggungnya. Ia lalu menoleh, matanya melotot ketika melihat bocah kecil yang memiliki wajah sangat mirip dengan dirinya. "Lepaskan Mama!" teriak Kevin sambil terus menyerang pria itu. Bukannya marah, pria dengan tampang seperti preman itu tersenyum menyeringai. Ia lalu menghampiri Kevin dengan berjalan perlahan. Kevin siaga dengan gagang penyapu. Setelah berhasil mengatur nafasnya, Siska berteriak, "Kevin, larilah, Nak!" Namun Kevin mengabaikan perintah ibunya. Dengan sekuat tenaga, ia memuasteriskulkan gagang kayu itu ke tubuh pria yang gagah itu secara brutal. Bruk bruk bruk. Pukulan itu terus mengenai pria itu. Tapi sepertinya pria itu tak berniat membalas. Dia justru terlihat bangga melihat keberanian bocah itu. "Hahaha. Siapa yang mengajarimu seperti ini?" tanya pria itu sambil terus menyeret langkah kakinya yang pincang itu. "Siapa kau? Kenapa kau datang ke rumahku?" tanya Kevin, masih memukul muasteriskulkan gagang kayu itu ke tubuh pria yang asing dan menyeramkan itu. Setelah mendapat pukulan beberapa kali, pria itu menangkis serangan Kevin dengan tangannya lalu menarik gagang penyapu hingga terlepas dari tangan bocah itu. Ia membuang penyapu ke sembarang arah hingga penyapu terjatuh melintang di tengah rumah. Kali ini giliran Kevin yang terdesak di dinding. Pria itu berjongkok mensejajarkan tubuh mereka. Siska yang panik langsung berlari ke dapur mengambil pisau. Kemudian ia menghampiri suaminya dengan jarak beberapa jengkal saja. Siska lalu mengacungkan senjata tajam kepada pria itu. "Pergilah kau dari rumah ini. Jangan ganggu aku dan putraku, atau aku akan membunuh kamu," ancam Siska dengan suara bergetar antara emosi dan ketakutan. Pria itu kembali menoleh ke arah Siska yang menodongkan pisau ke dirinya. Dilihatnya tangan wanita itu terlihat gemetar. "Hahaha." Pria itu tertawa mengejek. "Aku tidak takut ancamanmu itu, Siska. Aku datang ke sini hanya ingin melihat putraku saja." Lalu ia menoleh ke arah Kevin. Seketika Kevin membelalakan bola matanya mendengar penuturan dari pria yang memiliki wajah sangar penuh luka mengerikan itu. Takut sang putra disakiti, Siska kembali berteriak, "Pergilah. Dia bukan anakmu. Dia anak orang lain." Siska coba berbohong.
Pria itu kembali menoleh ke arah Siska sambil tersenyum miring, lalu dia kembali memandangi Kevin dan menatapnya dengan lembut. Kau pikir bisa membohongiku? Aku tahu dia anak yang kau lahirkan. Tangan pria asing itu coba meraba pipi cubi milik Kevin. Namun belum pun menyentuh pipinya, Kevin sudah menepis tangannya lalu meludahi wajah pria itu. Cuy. Jangan sentuh aku. Atau aku akan laporkan perbuatan ini pada dadiku. Ancam Kevin. Dedi. Siapa dia? Dengan suara berat pria itu bertanya sambil menghapus ludah putranya. Jika saja Kevin bukan darah dagingnya, maka dia tidak akan segan membunuhnya. Napas Kevin memburu menatap lawan bicaranya. Ia akan kulaporkan pada dadiku. Dia orang kaya raya dan punya kekuasaan. Kau pasti akan dihabisi olehnya. Ancam Kevin dengan suara yang menggelegar. Hahaha. Pria itu masih tertawa mendengar celotehan bocah kecil itu. Kau itu putraku, dan aku ingin membawamu bersamaku, ujarnya dengan nada lembut seperti hendak membujuk. Cuy, aku tak sudi ikut denganmu. Kau jelek, miskin, kumuh lagi. Bentak Kevin. Mendengar hinaan dari anaknya sendiri, pria itu kembali mengangkat tangannya. Dengan gemetaran tangannya cekik leher Kevin, tapi ketika menyentuh kulit lembut bocah bertubuh gempal itu, seketika niat jahatnya diurungkan mengingat Ca itu adalah putranya sendiri. Tubuh Siska seketika lemas, hampir saja dia meniasteriskan pria itu, khawatir sang putra disakiti. Asal kau tahu Kevin, darah itu lebih kental daripada air. Siapapun pria yang kau sebut Dedi itu, dia tidak akan berhak terhadapmu. Akulah yang lebih berhak, ucapnya dengan penuh penekanan. Lihat saja nanti aku akan membawamu bersamaku, ujar pria itu seraya bangkit dan pergi. Siska yang mendengar itu semakin gemetaran, ada rasa ingin menusukkan senjata yang dia pegang ke belakang pria itu, tapi ia khawatir kejadian yang sama menimpanya. Dia tak ingin dipenjara dan harus dipisahkan dengan Kevin lagi. Sementara Sumaryo suaminya telah mengetahui keberadaan Kevin. Mereka berdua menatap kepergian pria itu dengan tatapan bengis. Setelah pria itu keluar dari rumahnya, Kevin buru-buru menutup pintu dengan keras lalu menguncinya kembali. Pergilah kau bajingan! Teriak Kevin. Pria bernama Sumaryo itu menoleh, tapi ia tak menghiraukannya, lalu naik ke atas motor buntutnya. Melihat kepergian suaminya, Siska segera melepaskan pisau dapur yang dipegangnya. Ia langsung menghambur memeluk Kevin. Wanita itu menangis tergugu karena mengkhawatirkan putranya. Namun, Kevin yang punya watak keras itu tak sedikit pun terpengaruh. Dengan nada yang dingin dia bertanya pada Siska. Apa benar kata pria itu? Jika aku ini adalah putranya? Tanyanya. Sambil terisak Siska menjawab. Iya nak, dia adalah ayah kandungmu. Tapi berhati-hatilah terhadapnya, ujar Siska. Wajah Kevin semakin kesal. Rasanya ia tak bisa menerima kenyataan jika dirinya terlahir dari seorang ayah yang miskin, kumuh dan cacat. Kevin melepaskan pelukan Siska, lalu berlari ke dalam kamarnya dan kembali mengunci kamarnya lalu menangis menyesali takdir yang membuatnya terlahir sebagai orang miskin.